IG Live kami. Ya, kembali lagi bersama saya Kurnia Juniarti selaku CRO dari PT Indomobil Cahaya Prima. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PT Indomobil Cahaya Prima yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk acara IG Live pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh narasumber kita dari perwakilan After Sale dan Service kepada Bapak Andi Wibowo. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Sobat Hino. Ya. Jadi Pak Andi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Hino yang sebelumnya sudah dikirimkan melalui line komentar di Instagram Indomobil Hino Nusra khususnya ya. Untuk Mas Andi, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, tentunya ini Sobat Hino akan penasaran nih sebenarnya tema kita siang hari ini seperti apa ya. Jadi untuk tema kita pada siang hari ini adalah persiapkan truk Anda untuk menggunakan B30. Nah, mengenai B30 sendiri ini mungkin ada Sobat Hino yang masih asing dengan kata B30. Jadi supaya membayar rasa penasaran Sobat Hino, bagaimana kalau langsung kita saksikan video singkat mengenai B30 yang akan kita putarkan dan saksikan bersama. Ini dia videonya. Ya, Sobat Hino, tadi kita sudah saksikan bersama video singkat terkait dengan B30. Bagaimana kita langsung ke Q&A? Nah, ini menjawab pertanyaan dari Sobat Hino yang sudah masuk di line komentar Instagram kita ini, Pak Andi. Nah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita review satu persatu ya, Pak Andi ya. Terkait dengan B30 sebenarnya Pak Andi yang ingin saya ketahui secara lebih rinci mengenai B30 itu sebenarnya seperti apa sih Pak Andi? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih ya Mbak Nia. Jadi B30 itu apa? Secara sederhana, jadi B30 adalah bahan bakar alternatif dengan mencampurkan 30% minyak nabati dengan 70% solar. Nah, minyak nabati ini didapat dari mana? Jadi minyak nabati ini didapat dari olahan dari tanaman. Jadi di Indonesia sumbernya cukup banyak untuk bahan bakunya, ada jagung, ada kedelai, dan juga ada kelapa sawit. Dan yang paling bagus adalah di kelapa sawitnya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, dalam 1 liter bahan bakar B30 itu ada 30% minyak nabati dan 70%-nya adalah solar dari olahan minyak. Jadi termasuk dalam jenis bahan bakar yang alternatif yang terbuat dari lebih banyak bahan yang alami dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Lebih banyak solarnya, tetapi ada campuran dari bahan minyak nabatinya. Namanya sebesar 30%. Ya. Itu tadi sudah penjelasan dari B30. Kemudian ini ada yang menarik lagi Mas Andi terkait dengan penerapan B30 ini. Sebenarnya untuk penerapannya sendiri itu dimulai sejak kapan dan alasan dibalik dari penerapan B30 ini seperti apa?
Baik, ini kalau kita bicara mengenai penerapan, tentunya kita harus tahu tentang kebijakan pemerintah. Ya. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 yang isinya adalah intinya bahan bakar nabati diolah sebagai bahan bakar lain. Jadi di tahun 2015 peraturannya sudah ada, di 2016 kita udah mulai ke B20, kemudian di 2018 kita udah mulai di B25, dan di 2020 ini kita mulai di B30. Ya, jadi sebenarnya ini sudah dicanangkan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi bertahap begitu ya, dari B20, B25, kemudian sekarang untuk penerapan di B30, Sobat Hino. Ya, untuk B30 sendiri ini apakah itu termasuk kategori aman bagi truk ya, untuk khususnya truk? Jadi untuk B30 ini sebenarnya aman. Ya, tetapi ada prosedur-prosedur perawatannya. Tapi secara garis umum itu untuk digunakan di kendaraan itu aman. Ya. Jadi Sobat Hino tidak perlu khawatir terkait dengan penerapan B30 ini. Kemudian di sini juga kita akan membahas B30 terkait dengan alat. Di sini sudah masuk pertanyaan dari Sobat Hino, apakah ada alat tambahan yang digunakan untuk penggunaan B30 ini? Terkait ini tidak jauh berbeda juga nih Mas Andi dengan pertanyaan Sobat Hino. Di sini saat ini bahan bakar solar sudah menggunakan B30. Nah, untuk memastikan unit itu beroperasi secara maksimal dalam melakukan servis berkala, apakah apa saja yang harus diganti, atau apakah ada filter khusus untuk bahan bakar untuk B30 ini sendiri? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Sobat Hino sangat bagus sekali ya. Jadi pemerintah sudah menerapkan B30, kemudian tadi pertanyaannya adalah perawatan. Jadi untuk kendaraan, itu untuk truk ya, untuk dari segi perawatan itu yang perlu diperhatikan adalah perawatan pada filter-filternya. Kemudian di setiap 3 bulan sekali itu harus dibersihkan untuk tangkinya. Nah, jadi untuk B30 ini dari sebelumnya usia filter di rata-rata di 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, sekarang karena B30 ini rata-rata kurang dari itu untuk usianya. Jadi ada yang 5.000, ada 8.000. Jadi kebanyakan kurang, jadi dari 10.000 km. Dan tadi ada pertanyaan berikutnya adalah alat khusus. Jadi kami khususnya di Hino ada. Jadi filter khusus dan alat khusus itu di kami di Hino ada strainer. Ya. Ini sebenarnya strainer itu apa sih nih? Apakah jenis apa gitu? Tentunya Sobat Hino di sini bertanya-tanya nih, baru mendengar dengan kata strainer, dan saya pun walaupun bekerja di Hino tentunya masih awam dengan servis, spare part, begitu kan. Ini strainer itu seperti apa sih Mas Andi? Mungkin dari fungsinya, penggunaannya itu terkait dengan strainer ini. Baik, ini di depan kita sudah ada nih Mbak Nia. Ya, jadi strainer itu ini yang boleh saya bisa diangkat biar Sobat Hino perlihatkan bisa ya. Jadi melihat dengan jelas. strainer itu adalah filter tambahan. Jadi untuk di Hino, di strainernya ini ada teknologi khusus. Jadi di sini ada yang berwarna hitam, ini adalah Cyclone. Jadi untuk strainer di Hino itu ketika solarnya masuk, itu alirannya langsung dirubah dengan Cyclone. Jadi material-material yang sifatnya lebih berat itu akan langsung tertumpuk di bagian bawah sini. Nah, dan di bagian bawah ini ada lubang untuk pengurasan. Jadi bisa dikuras untuk periodiknya apabila sudah terlihat kotor. Makanya di sini untuk case-nya dibuat bening. Kemudian untuk kelebihan dari strainer Hino adalah yang di sini ada warna putih ya. Di sini ada warna putih. Ini namanya mesh area. Di sini mesh area. Jadi dibandingkan dengan aftermarket di luar ya, itu untuk brand Hino strainernya 3 kali lebih luas. Oh gitu. Ya, 3 kali lebih luas dan terbuat dari stainless. Ya, jadi anti karat. Anti karat, betul. Jadi anti karat, dan ini tidak perlu diganti secara periodik. Ini cukup ditambahkan sekali dan umurnya adalah selamanya apabila tidak terjadi benturan atau ya kita nggak ingin ya kecelakaan atau apapun. Jadi
tidak perlu diganti setiap 20.000 atau apa, nggak perlu. Jadi ini bisa periode penggantian ya, khususnya ini untuk bisa strainer. sama dengan usia kendaraan. Jadi bisa dikatakan ini sebagai penyaring begitu ya? Ya, ini adalah filternya. penyaring sebelum masuk ke filter solarnya. solar. Jadi akan masuk ke sini dulu, baru nanti ke filter solarnya. Jadi begitu masuk di filter solar, solarnya jauh lebih bersih. Ya, jadi tadi Sobat Hino sudah melihat sendiri terkait dengan strainer, bentuk fisiknya itu seperti apa, tadi sudah diperlihatkan langsung oleh Mas Andi. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Andi ya. Ini dari Sobat Hino, apakah benar untuk pemakaian dari solar B30 ini membuat filter solar akan cepat dilakukan penggantian? Jika memang iya, kira-kira penyebab penggantian yang cepat itu dipengaruhi oleh faktor apa? Baiklah, jadi ini pertanyaannya sangat bagus dan mungkin saya akan sedikit bahas. Jadi sebelum kita bahas tentang itu tadi lebih ke efeknya ya. Iya, Jadi akan saya jelaskan dulu kelebihan dari B30. Jadi salah satu kelebihan dari B30 adalah menaikkan angka setan. Jadi angka apa Mas Andi? angka setan. Setan. Tulisannya sih SETAN. Oh, Jadi iya. angka setan. Jadi saya tadi agak ini ya salah mendengar, hampir saja salah persepsi dengan Pak Andi. Jadi semakin tinggi angka setan, maka pembakaran akan semakin bagus. Jadi karena angka setannya naik, jadi pembakaran akan semakin bagus dan emisi gas buangnya lebih bersih. Tetapi karena ada campuran dari minyak nabati tadi, itu nilai kalornya secara panasnya berkurang, jadi tenaga mesin berkurang kurang lebih 2-3%. Kemudian salah satu sifat dari B30 ini adalah mempunyai sifat pelarut atau deterjen. Nah, jadi itu mampu membersihkan dari tangki, terus kemudian dari selang-selangnya dan komponen lainnya. Tetapi tentunya ada kerugian juga. Karena adanya sifat pelarut ini, maka komponen-komponen pada tangki kemudian pada fuel hose maupun fuel pipe itu akan terkikis secara pelan-pelan, dan itu dikhawatirkan kikisannya itu akan menumpuk pada filternya. Ya, menumpuk, jadi menyumbat ya. Iya betul. Kemudian ada yang ketiga adalah salah satu kelebihannya adalah B30 ini sifatnya mengikat air. Jadi secara visual itu untuk B30 adalah lebih jernih. Jadi lebih jernih, tetapi ada juga kerugiannya. Karena sifatnya yang mengikat air, tentunya berat air lebih berat ya daripada minyak, maka air akan tertumpuk di bagian bawah. Terpisah. Ya, secara terpisah. Jika B30 ini didiamkan 3 bulan, itu air akan tertumpuk di bagian bawah. Kemudian kandungan dari nabati-nabati dan mungkin ada bakterinya itu akan membuat menjadi gel. Ya, jadi gel ini apabila masuk ke dalam sistem bahan bakarnya tentunya akan menyumbat, dan paling sering penyumbatan ada di filter solar. Jadi bisa dikatakan nanti kalau seandainya terjadi tadi gel penumpukan dan jadi gel itu itulah yang akan menyebabkan filter solarnya akan cepat dilakukan penggantian. Ya, seperti betul. itu ya Mas Andi ya. Ya, makanya kami sarankan adanya penggunaan strainer ini. Baik. Jadi itu kaitannya antara B30 dengan strainer ini cukup untuk Cukup vital. Iya, cukup vital seperti itu. Jadi pakai B30 disarankan menggunakan strainer juga gitu. Ya Sobat Hino yang belum punya strainer nih, kita sudah launching ya, sudah ada promo-promo juga dengan strainer, nanti kita akan sampaikan di akhir acara ya. Lanjut ke pertanyaan dari Sobat Hino nih, Mas Andi. Untuk strainer ini sendiri, untuk penggunaannya tadi manfaatnya sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih masalah terkait dengan pemanfaatan dari strainer ini pada Sobat Hino. Mungkin tadi ada yang terlewat nih Mas Adi. Jadi terima kasih. Mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin Saya jelaskan kembali ya. Jadi fungsi dari strainer ini adalah menyaring bahan bakar sebelum memasuki filter. Jadi bahan bakar dari tangki akan masuk di strainer ini. Di strainer ini alirannya akan dirubah dengan siklonnya. Partikel-partikel yang lebih berat itu akan berada di bagian bawah. Dan di situ masih ada juga mesh area atau area filternya. Nah, jadi begitu masuk ke
filter solar itu untuk solarnya jauh lebih bersih dibandingkan tanpa menggunakan strainer. Jadi usia dari filter solar sendiri apabila menggunakan strainer adalah 2 kali lebih panjang daripada tidak menggunakan strainer. Jadi bisa memperpanjang ya usia dari filternya itu sendiri. Nah, untuk strainer ini sendiri digunakan untuk ini untuk truk ya. Oh, pada umumnya itu maksudnya untuk truk. Apakah semua jenis truk ini bisa dipasangkan? Misalkan ini kan ada truk-truk konsumen kita Sobat Hino yang belum menggunakan strainer. Kira-kira itu apakah ada kriteria khusus atau tipe-tipe khusus yang bisa digunakan strainer? Apakah keseluruhan dari merek Hino ini bisa, tipe Hino bisa digunakan untuk strainer? Baik, jadi untuk strainer ini semua tipe dan semua model kendaraan Hino itu bisa dipakaikan, baik yang model lama ataupun yang new generation Ranger, baik yang konvensional maupun yang Camarel bisa dipasangkan untuk strainernya. Itu ada apa? Apakah ini hanya satu jenis saja, Pak Andi, atau memang ada khusus untuk tipe ini berbeda untuk strainernya, atau memang satu tipe strainer untuk semua tipe kendaraan Hino? Jadi untuk tipenya sih sebenarnya sama ya, nanti yang membedakan adalah di dudukannya. Oh, di dudukannya seperti apa? Di sini ada dudukan. Duduk sedikit nih Sobat Hino. Ini untuk di mobil yang new generation Ranger ini bisa langsung dipasangkan ya, di Butro pun bisa. Tetapi untuk yang kayak di bus kemudian yang model lama, kita harus melakukan beberapa modifikasi. Tetapi alat ini bisa dipakai untuk semua model dan semua tipe. Untuk all tipe. Ya. Ya, jadi untuk terkait strainer ini sendiri, apakah harganya ini mungkin dari harga atau sedang kebetulan kita sudah sedang ada promo terkait dengan strainer, begitu, bisa jelaskan sedikit Pak Andi promonya seperti apa? Mungkin. Baik, jadi ini untuk Sobat Hino semua dan mungkin yang sedang menonton ya. Jadi kami di Indo Mobil Cahaya Prima di Hino Lombok kebetulan untuk di bulan sampai dengan bulan September kami ada program dan promo. Jadi strainer ini dari harga normalnya 1,7 itu harganya sekarang adalah 950.000 dan untuk ongkos pasang cuma dikenakan biaya sebesar 100.000 ya. 100.000. Ya, tentunya ini belum BPN ya. Sama BPN kurang lebih ya 1.100.000 sekian. Ya, itu sampai kapan promonya berlaku? Sampai dengan September. Sampai Jadi ini dengan memang September. jangan dilewatkan ya. Tapi harga strainer aja yang aslinya 1,7 sekarang Ya, sama pasang udah turun jauh sekali. Jauh sekali. Jadi ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk Sobat Hino pada bulan-bulan ini untuk penggunaan, ingin menggunakan strainer tentunya bisa dapatkan promo juga begitu. Mungkin bisa langsung dikunjungi untuk dealer-dealer Hino terdekat begitu. Ini untuk seluruh dealer Hino atau gimana nih Mas Andi? Apa khusus di Nusra saja ini? Ini seluruh dealer Hino. Seluruh dealer Hino. Jadi bukan hanya di wilayah Nusra saja, tetapi untuk seluruh Indonesia begitu ya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang strainer, kemudian B30. Mungkin kita juga menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Hino yang masih belum jelas terkait dengan strainer, kemudian terkait dengan B30. Bisa langsung dimasuk ke line komentar kami di live, juga kami akan membacakan untuk review pertanyaannya begitu Pak Andi ya. Iya. Bisa dilihat. Nah, kemudian saya sedikit ini Mas Andi tertarik mengenai strainer itu sendiri. Boleh. Ya, seandainya jika salah satu komponen dari strainer ini ada terjadi kerusakan atau terjadi masalah begitu Mas Andi, apakah kita Hino sendiri sudah menyiapkan spare part pengganti atau kita ingin beli lagi begitu supaya mengganti part-partnya mungkin ada patah atau mungkin ada kotor atau seperti itulah Pak Andi? Jadi untuk saat ini kami memang untuk di Lombok ya ketersediaannya adalah untuk strainer SI ini. Ya. Kenapa kami sediakan untuk strainer SI ini? Karena ketika kita pasang itu benar-benar tempat pemasangan itu kita perhatikan. Dia tidak boleh terlalu dekat dengan ground, jadi ada ground clearance antara strainer dengan jalan. Supaya apa? Untuk menghindari faktor-faktor benturan. Jadi kita memang untuk pemasangan kita pilih tempat yang memang aman. Dan ini apabila nanti rusak dia tidak perlu penggantiannya adalah ini bisa diganti dan perawatannya ini bisa dibersihkan secara manual. Jadi tidak melulu harus diganti ya. Takutnya ini worry atau kekhawatiran dari Sobat Hino seandainya wah ini sudah beli barangnya baru, takutnya tidak kotor, ada ya. kotor, kemudian susah begitu untuk perawatan pembersihannya. Seperti tentunya Sobat Hino juga kan ingin menghemat kosnya tentunya untuk perusahaan-perusahaan supaya untuk
nilai servisnya begitu bisa lebih ini ya, Iya. hemat lah gitu dengan penggunaan ini. Ya mungkin ini kita lihat pertanyaan sudah hampir semua kita review ya Pak Andi ya. Mungkin sudah waktunya kita di penghujung acara nih Bang Andi. Mungkin saya rasa ini sangat singkat sekali sih untuk Iya. misalnya mungkin kedepannya kita akan buka pertanyaan lagi untuk terkait dengan strainer, kemudian D30 dan masalah-masalah isu-isu yang sedang beredar lah tentang kendaraan Hino, kemudian hal-hal yang ingin ditanyakan oleh customer bisa langsung di Japri, juga bisa ke Instagram kami, bisa ya, atau mungkin di kontak personnya Mas Andi nih, mungkin kalau ada Sobat Hino yang tertarik bisa Ya, dihubungi kemana? bisa nanti bisa langsung japri ke saya di 083 129 419 314 itu nomor WA, dan itu untuk nomor handphone saya di 087 864 214 009. Ya gitu ya. Jadi nanti bisa langsung konsultasi ke Pak Andi Bisa. atau mungkin ke bagian servis ya begitu Pak Ya, Andi ya. bisa. Jadi nomor kontaknya sudah nanti bisa di, kalau memang terlewat bisa di ini juga di DM atau ke Instagram Di kayak DM Instagram bisa. Ya di Indomobil Hino Nusra atau di Indomobil Hino ya. Karena kita ada 2 akun juga begitu. Dari Facebook juga kita sudah ada untuk promonya ya, bisa lihat promo-promo dari Hino di Indomobil Hino Nusra. Kemudian untuk Sobat Hino yang mungkin baru bergabung nih, kami mohon maaf sekali, mungkin sudah pamit begitu. Saya rasa sangat singkat sekali. Lain waktu kita akan adakan review-review khusus seperti ini ya Pak Andi ya. Ya, siap. Kemungkinan kita akan berjumpa di lain waktu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita dan Sobat Hino, dan semoga Hino kedepannya semakin jaya untuk menopang bisnis Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.